Oke, selamat siang Bapak Ibu. Di video ini saya akan tunjukkan satu deskripsi yang perlu dibuat oleh kita setiap guru mata pelajaran di rapor. Kita ambil contoh nih ya. Kalau di rapor kelas 10 itu kurikulumnya yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Jadi di sini untuk setiap mata pelajaran itu ada deskripsinya, dua deskripsi. Yang pertama adalah kekuatannya di mana, yang lalu yang kedua adalah perlu bimbingannya di area mana, gitu ya. Di Prio 2 dan Prio 3 yang pakai kurikulum 2013 juga ada deskripsinya. Nah, sekarang saya kabarin sesuatu yang baru Bapak Ibu untuk Prio 2 dan Prio 3. Nih, coba kita lihat di Prio 2 dan Prio 3. Untuk aspeknya itu dia dibagi dua. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, gitu ya. Lalu di bagian bawah itu ada keterampilan. Jadi kita kemarin melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan dipisah. Nah, sekarang kita merujuk kepada sistematika rapor yang baru dikeluarkan oleh Kemendikbud. Panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, ini dia. Ya, saya coba buka dulu nih filenya nih Bapak Ibu. Jadi, saya akan ambil intinya saja. Prinsip pembelajaran, asesmen, pengolahan, dan pelaporan di halaman 58. Yuk kita ke halaman 58 Bapak Ibu ya. Langsung ke 58. Nah, ini dia gitu. Oke, pendidik mempelajari dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Oke, ini lihat ya, nilai sikapnya itu, pengolahan nilai sikapnya itu dilihat dari sini. Nah, sekarang kita fokus dulu di area rapornya. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini capaian si anak misalnya. Ini sampai pengolahan hasil asesmen. Lalu kita turun sedikit ke bentukan rapornya kira-kira seperti apa nih. Oke, jadi anak-anak itu harus dicek dulu ya nilai sumatifnya dia. Ketika yang pertama sumatifnya nilainya berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, yang keempat berapa, lalu nilai rapornya yang akhirnya berapa. Nah, jadi pelaporan hasil belajar ini, oke. Alternatifnya, deskripsi disusun dari jabaran kompetensi dasar. Nah, ini boleh dari kompetensi dasar Bapak Ibu, ya. Dari tujuan pembelajaran itu juga boleh. Kan dari kompetensi dasar kita jabarkan ke tujuan pembelajaran ya, yang ada beberapa poin. Itu boleh. Dan ada juga dari poin-poin penting dalam materi. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi, apa yang sudah kita buat sampai sejauh ini adalah rapor yang menggunakan, yuk kita lihat, rapor yang basisnya, komentarnya ini dilihat dari kompetensi dasar. Jadi Bapak Ibu masih bisa menggunakan yang ini deskripsinya, kompetensi dasar. Nah, kalau mau menggunakan yang lebih detail, menggunakan tujuan pembelajaran itu juga katanya boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat di area rapornya untuk pelaporan hasil belajar. Nah, oke. Bapak Ibu, format rapor nantinya itu hanya ada satu ya, capaian kompetensi namanya. Jadi kita tidak gunakan lagi rapor yang dipisah, ada pengetahuan dan keterampilan. Tidak seperti itu. Jadi apa yang dicapai siswa ini kita anggap sebagai capaian pembelajarannya ya. Nih, Bapak Ibu kita lihat nih. Contohnya nih, ilmu pengetahuan alam. Gitu. Kuatnya di mana? Misalkan
di 3.1 dan 4.1 itu dianggap sebagai satu kesatuan ilmu yang berisi pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu kalau itu ternyata bagian yang kuat itu dicantumkan di sini deskripsinya gitu. Ya. Sementara untuk KD lain yang lemah itu dicantumkan di kalimat keduanya gitu. Jadi kekuatannya apa yang perlu dikembangkannya yang mana. Jadi Bapak Ibu sekarang hanya membuat satu kolom komentar. Tidak ada pengetahuan dan keterampilan, tapi membuat satu komentar saja. Gitu. Jadi sekarang tidak menggunakan kata-kata pengetahuan kayak gitu ya, tapi Bapak Ibu coba lihat yang di sini yang dijelaskan yang digunakan konsep kayak gitu. Lalu kemampuan kayak gitu. Jangan sebut pengetahuan dan keterampilan, tapi lihat konteksnya di sini ya, di atasnya. Mana yang menurut Bapak Ibu kata yang paling cocok digunakan. Oke. Sampai sini semoga jelas. Kalau kurang jelas silakan bertanya kepada kepala sekolah atau TIC.